Selamat siang Mitra Buana dan pemirsa channel YouTube Buana Asri TV. Pada siang hari ini bertemu kembali bersama saya, reporter Radio Buana Asri Sragen Indah Anjani, yang saat ini berada di Gedung Satsana Manggala Sukawati Sragen untuk menyiarkan secara langsung jalannya debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Nah, pada kesempatan siang hari ini dalam debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024 ini mengusung tema membangun Sragen sejahtera melalui peningkatan kualitas beragama, kepercayaan, budaya, ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur, dan lingkungan hidup dalam kerangka integrasi bangsa. Dan untuk selanjutnya, mari kita ikuti jalannya debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izinkan kami menyapa seluruh warga Kabupaten Sragen dimanapun Anda berada, pemirsa dan juga pendengar. Dan tentunya kami izin menyapa yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Sragen, Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Sragen, selamat datang, terima kasih. Dan seluruh tim perumus debat dan tim panelis, selamat datang pada acara pada siang hari ini. Yang kami hormati pula Bupati Sragen dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, selamat datang, terima kasih. Dan Bawaslu Kabupaten Sragen, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen nomor urut 1 beserta tim pendukung. Selamat datang, terima kasih. Cukup, nanti ada kesempatan untuk yel-yel. Tenang kembali, terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Selamat datang pula untuk, mohon tetap tenang, nanti ada kesempatan untuk memberikan yel-yel. Selamat datang untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen nomor urut 2 beserta tim pendukung. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen yang menyaksikan serta rekan-rekan media yang terus semangat meliput seluruh proses pilkada serentak di tahun 2024. Dan suatu kehormatan bagi kami berdua dapat berperan serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sragen tahun 2024. Khususnya dalam agenda debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen 2024. Siang hari ini kita akan menyaksikan bersama para calon bupati dan juga calon wakil bupati menyampaikan visi misi, program kerja, menjawab pertanyaan panelis, saling bertanya dan juga beradu argumen dengan tema membangun Sragen sejahtera melalui peningkatan kualitas beragama, kepercayaan, budaya, ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur dan lingkungan hidup dalam kerangka integrasi bangsa. Bersama dengan kami berdua, saya Okfit Sosendar Dan saya Septando Hisyaf. Dan inilah debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Baik Mitra Buana, telah dibuka untuk Mohon debat tenang publik kembali. kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati tetap Sragen kondusif tahun terlebih dahulu karena kita akan 2024. menyampaikan proses sebelum jalannya debat agar tidak rancu maupun sumir ketika nanti akan debat berlangsung. Baik, debat ini menjadi inisiatif penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses berdemokrasi dan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Sragen dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Sragen ke depan. Tentu peran ini tak lepas dari upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dalam mengawal setiap proses jalannya pilkada di Kabupaten Sragen. Hadirin sekalian, inilah Ketua, Komisioner dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Rihantoro, PN, SE, Ketua KPU Kabupaten Sragen, Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik. M. Zainal Arifin, SHI, Anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Hukum dan Pengawasan. Muhsin SPDI, anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Teknis Penyelenggaraan.
MH Isnaini, SPD, GR, anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Irwan Sahabudin, SIP, anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Maskyur Esos MM, Sekretaris KPU Kabupaten Sragen. Kami mohon dengan hormat Ketua, Komisioner, dan Sekretaris KPU Kabupaten Sragen, kami mohon untuk berdiri. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk KPU Kabupaten Sragen. Terima kasih, berkenan duduk kembali. Saudara pemirsa dan juga pendengar, untuk mendalami visi, misi, serta program kerja para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen telah disusun pertanyaan sesuai tema hari ini. Dan tentunya pertanyaan disusun oleh para tim perumus debat serta tim panelis. Dan berikut tim panelis debat kedua siang hari ini. Dr. Agus Riwanto, SHMH, pakar hukum tata negara dan Sekretaris Universitas 11 Maret. Rahadi SPD, Ketua Badan Litbang Yayasan LPTP. Kuncoro Adi Prasetyadi, SE Mhan, Direktur dan Peneliti Ganesha Konsultan. Dr. Sumarwoto, SHI, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dr. Septiana Novita Dewi, MSI, MM, CMA, Ketua Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma AUB Surakarta. Itulah tadi seluruh profil dari tim panelis debat kedua siang hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada para panelis berkenan untuk berdiri dan dapat menyapa pemirsa serta pendengar di kamera. Kami ucapkan terima kasih dan silakan duduk kembali. Baik, saudara pemirsa dan juga pendengar, saatnya kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus debat dan tim panelis. Dari Ketua Tim Panelis, Bapak Dr. Agus Riwanto, SHMH, kepada Ketua KPU Kabupaten Sragen, Bapak Priantoro PN, kami silahkan untuk menuju ke atas panggung menyerahkan secara simbolis pertanyaan yang telah disusun. Ya, baik Mitra Buana dan pendengar, setelah tadi telah diperkenalkan Ketua Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Sragen serta perkenalan untuk tim tetap panelis kondusif Bapak Ibu karena kita akan kedua mengikuti antar proses pasangan calon Bupati dan penyerahan Wakil Bupati Sragen tahun pertanyaan yang telah disusun 2024. oleh Kali ini tim acara panelis dan telah tim dilaksanakan penyerahan soal dari tim panelis ke KPU Kabupaten Sragen. Kita berikan tepuk tangan tentu saja, inilah tanda bahwa debat pada siang hari ini siap. Kita mulai. Dan juga dapat dilihat bahwa Dan seluruh amplop pertanyaan penyerahan masih dalam keadaan soal dari tim tersegel. panelis ke KPU Sragen diserahkan oleh Dr. Agus Riwanto sekaligus kunci juga SHMH diserahkan yang diberikan untuk kepada nanti dibuka Ketua pada saat menjelang KPU segmen Kabupaten Sragen kedua dan ketiga. Bapak Prihantoro PN Kami aturkan SE. kembali untuk Ketua Tim Panelis dan Ketua KPU dapat kembali ke tempat. Izin tetap di bawah Bapak, nanti akan disiapkan oleh tim LO untuk persiapan pertanyaan. Berkenan untuk kembali ke tempat. Terima Sekali kasih. lagi terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, sekali lagi kami informasikan bahwa akan ada waktu untuk yel-yel masing-masing pendukung. Bapak Ibu, apabila belum kondusif kami tidak akan memulai memperkenalkan siapapun di sini. Sekali lagi kami akan tegas untuk putaran kedua kali ini. Apabila para pendukung tidak kondusif kami akan hentikan debat. Dapat dipahami? Terima kasih. Terima kasih kerjasamanya. Dan untuk itu mari bersama kita simak tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh tim pendukung, para pasangan calon maupun seluruh hadirin di dalam maupun di luar ruangan. Mari kita simak bersama tata tertib berikut ini. Tata tertib debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2024. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator.
Kedua, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 3. Waktu akan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan mengandung, menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik dan masyarakat. 5. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan mengandung singkatan dan istilah asing, jikapun menggunakan harus memberikan penjelasan. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat yang berkorelasi dengan visi, misi, dan program pasangan calon. 8. Dilarang membawa alat pengeras suara, toa, megafon, dan alat lain. 9. Pasangan calon diperbolehkan membawa alat tulis dan catatan, kecuali alat komunikasi handphone saat debat berlangsung. Tata tertib untuk tamu undangan. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Setiap tamu undangan dilarang membuat kegaduhan. 3. Setiap tamu undangan dilarang merokok di area debat berlangsung. 4. Pendukung pasangan calon dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. 5. Dalam debat publik, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. 6. Selama debat berlangsung, para tamu undangan dan pendukung dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 7. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening. 8. Semua alat perekam dilarang menggunakan flashlight. 9. Apabila ada orang yang sama membuat gaduh 3 kali, maka panitia berhak mengeluarkan orang tersebut dari arena debat. Baik, itulah tata tertib debat kali ini yang harus kita patuhi bersama. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk tidak gaduh selama debat, karena pemirsa warga Kabupaten Sragen di rumah yang menyaksikan ingin mendapatkan informasi dari masing-masing pasangan calon. Sehingga ketika kegaduhan terjadi, kami khawatir pesan tersebut tidak tersampaikan sehingga akan merugikan juga bagi masing-masing pasangan calon. Sehingga mohon kerjasamanya untuk menjaga kondusivitas. Baik, kita akan menuju segmen pertama. Kami undang untuk masing-masing pasangan calon untuk menempatkan diri di belakang podium masing-masing. Ya, baik Mitra Buana, setelah tadi dibacakan tata tertib kita akan debat segera publik memulai kedua antar debat pasangan publik calon bupati dan untuk putaran wakil kedua bupati kali Sragen ini, tahun di mana 2024. segmen pertama kita akan menyaksikan pemaparan visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon yang akan dibantu dengan visualisasi yang akan ditampilkan di layar di belakang kami. Mengingat di debat pertama adalah pasangan calon nomor urut 1 yang memulai untuk menjaga asas keadilan, maka di debat putaran kedua kita akan memulai untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja terlebih dahulu. Sekali lagi mohon tetap tenang Bapak Ibu, nanti ada kesempatannya. Waktu menyampaikan visi, misi, dan program kerja 4 menit. Dimulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sedulur-sedulur warga Sragen semuanya, kepada kiai dan santri, khususnya di sini tadi saya lihat Gus Tawa dan Gus Bombong, kepada budayawan dan pekerja seni, kepada komunitas-komunitas yang aktif di Sragen, ada komunitas Mancing Mania, komunitas Kicau Mania, Sosialita, Gamers, kepada para petani, kepada tukang bangunan, dan kepada petani. Dan tentu yang saya hormati, partner bertanding saya, berkompetisi saya, Mas Bo dan Pak Wardi, yang kelihatannya hari-hari ini semakin berkeringat.
saudara-saudara sekalian, pada saat pasangan Sigit Pamungkas Suroto nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, kami akan melakukan gerak cepat, melakukan lompatan kemajuan supaya kesejahteraan masyarakat Sragen segera tercapai. Dan dari seluruh fokus program kerja yang akan kami lakukan adalah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, dalam rangka pemerataan pembangunan antara Utara Bengawan dan Selatan Bengawan. Dan khusus terkait dengan tema debat pada kesempatan siang hari ini adalah sebagai berikut. Pada bidang budaya, kami ingin Sragen yang kaya dengan budaya ini, budayanya adalah go internasional. Budayanya tidak sekedar dikonsumsi di dalam masyarakat Sragen sendiri atau masyarakat Indonesia, tetapi bisa dinikmati oleh komunitas internasional. Kami akan melakukan atau memberikan alokasi dana khusus kebudayaan kepada pekerja budaya dan pekerja seni. Kami akan bangun kampung budaya, dan yang lebih penting lagi adalah kami akan memberikan apresiasi kepada pekerja budaya dan seni yang selama ini mereka diabaikan, yang selama ini mereka tidak ditampilkan secara proporsional dalam berbagai event-event yang diselenggarakan di pemerintahan. Pada bidang ekonomi, kami akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, melakukan korporatasi UMKM, di mana yang selama ini UMKM bergerak sendiri-sendiri itu tidak akan mampu memberi daya ungkit bagi perubahan ekonomi. Tapi dengan melakukan korporatisasi UMKM mereka akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Kami akan memberikan permodalan dan sekaligus pemasaran, karena problem dari UMKM itu bukan pada skala produksi, tetapi pada skala pemasaran. Kami juga akan mengembangkan aglomerasi yang terintegrasi dengan aglomerasi yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. Ada aglomerasi terkait dengan pariwisata, pengolahan industri, dan pendidikan. Kita juga akan memberikan kewirausahaan entrepreneurship kepada pemuda, kepada perempuan, dan secara khusus kepada penyandang disabilitas, dan juga membangun Sragen Creator Center. Untuk ketahanan pangan, kita pastikan masyarakat petani kita harus sejahtera, asuransi gagal panen, dan insentif untuk kelompok tani. Infrastruktur, kita bangun jaringan waduk Gedung Ombo untuk mengatasi masalah kekeringan di Utara Bengawan. Untuk lingkungan, kita ingin ada modernisasi TPA Tanggan dan memperbanyak ruang terbuka hijau serta pengembangan ekonomi sekuler. Demikian yang Waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Baik. Kita akan berikan kesempatan selanjutnya untuk pemaparan visi misi dan program kerja kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 4 menit dimulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Komisioner KPU Kabupaten Sragen, Bapak Ibu panelis dan moderator, Bapak Ibu Forkopimda, serta hadirin dan masyarakat Sragen Kabupaten dimanapun Anda berada. Terkhusus untuk sahabat kami, Mas Sigit dan Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam forum yang mulia ini. Bapak Ibu, 7 hari lagi menuju hari pemungutan suara di tanggal 27 November, semakin dekat. Setelah kami berkeliling di seluruh wilayah Sragen, masyarakat membutuhkan informasi yang valid tentang visi, misi, dan program kami untuk membangun Kabupaten Sragen ke depannya. Maka pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sejumlah persoalan sebagai tantangan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan dalam 5 tahun yang akan datang, dengan mendasarkan pada visi bersama membangun Sragen yang berdaya saing, maju, dan sejahtera, yang akan kami jabarkan dalam 5 misi sebagai berikut. 1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang maju melalui beasiswa mahasiswa berprestasi tidak hanya dari kalangan kurang mampu, bus sekolah gratis untuk 20 kecamatan, dan pemberian seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, serta tentunya meningkatkan kesejahteraan guru. Pembangunan sport center dan pengembangan prestasi olahraga, pengobatan gratis bagi warga Sragen, meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan di semua fasilitas kesehatan.
2. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menurunkan kemiskinan melalui buruh sejahtera, tuntas kemiskinan, petani makmur, pelaku usaha jaya melalui bantuan permodalan, new technopark dan perluasan lapangan pekerjaan. 3. Membangun infrastruktur wilayah secara merata melalui membangun jembatan, ngelus dalan, noto kuto, bangun desa. Pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi serta optimalisasi fungsi embung. 4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana melalui pembuatan sumur dalam untuk pertanian dan penghijauan untuk mengatasi wilayah yang terdampak kekeringan. Penambahan ruang terbuka hijau publik, pendirian bank sampah di tiap desa atau kelurahan, serta membentuk desa yang tangguh bencana. 5. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui menerapkan e-government secara optimal, peningkatan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan sampai tingkat desa atau kelurahan, meningkatkan peran inspektorat bekerjasama dengan KPK, BPK, BPKP, dan APH agar terbebas dari korupsi. Bapak Ibu, apabila kami berdua Boswardi terpilih menjadi bupati, insya Allah kami akan mengajak seluruh komponen masyarakat, dari para budayawan, dari para petani, para pelaku usaha, seluruh lapisan masyarakat akan kami berikan kesempatan seluas-luasnya dan fasilitas yang seluas-luasnya. Kami berdua Boswardi mengajak semua komponen masyarakat bergotong royong mewujudkan Sragen yang lebih maju dan sejahtera. Kami mohon doa dan dukungannya. Demikianlah visi, misi, dan program kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Satu hati, satu rasa. Pilkada damai, dambaan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sisa waktu beberapa detik cukup? Baik, cukup. Mohon tetap tenang Bapak Ibu. Kita masih belum mengakhiri dari setiap segmennya. Mohon tetap tenang kerjasamanya. Terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin, di segmen 1 telah kita dengarkan bersama visi, misi maupun program kerja para paslon Bupati maupun Wakil Bupati Sragen 2024. Di segmen 2 nanti akan kita dengarkan yaitu para pasangan calon menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dan akan dibacakan oleh moderator. Dan juga tentunya paslon lawan diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban. Kemudian paslon dapat merespon kembali atas tanggapan tersebut. Namun sebelum kita beranjak ke segmen 2, inilah saat yang kami janjikan, yaitu waktu untuk yel-yel masing-masing. Namun tunggu sejenak, jangan dimulai terlebih dahulu Bapak Ibu. Ingat bahwa moderator memegang kendali penuh selama debat berlangsung. Sekali lagi, apabila moderator belum mempersilakan, Anda tidak diizinkan membuat suara apapun. Kami persilakan untuk pendukung paslon nomor 2 memberi yel-yel 30 detik. Dimulai Silakan sekarang. Untuk bersiap terlebih dahulu. Waktu Yang sudah siap 30 detik dimulai dari sekarang. Waktu habis. Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Untuk kami silahkan duduk kembali. Ya, Kami sudah silahkan cukup. duduk kembali. Baik. Dan apabila paslon nomor 2 para pendukungnya mendapat kesempatan, maka kesempatan yang sama untuk para pendukung paslon 1 memberi dukungan dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis. Tepat waktu luar biasa dan tentunya seperti yang kami janjikan pula kita akan memulai segmen 2. Namun sebelumnya akan ada yang lewat, maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara dan juga pemirsa serta pendengar. Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen. Pemilihan tahun 2024. Di segmen kali ini kita akan menyaksikan masing-masing paslon, khususnya adalah calon bupati, akan pendalaman visi misi melalui pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis dan perumus debat. Adapun caranya adalah nanti kita akan mengundang untuk calon bupati mengambil di dalam fishbowl untuk kode huruf. Untuk segmen 2 adalah kode huruf A hingga E. Adapun subtema dari pertanyaan yang terbagi dalam segmen kali ini adalah kesejahteraan masyarakat, kemudian ekonomi, pertanian, ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Keempat, peran agama, kepercayaan dan budaya. Serta yang terakhir kelima adalah pembangunan berkelanjutan dan pengurangan resiko bencana. Adapun waktu untuk menjawab adalah 3 menit, kemudian waktu menanggapi bagi pasangan calon lawan adalah 2 menit dan merespon tanggapan juga sama 2 menit. Silahkan Novit. Baik, saudara dan juga pendengar serta pemirsa, kita akan memulai segmen 2 dari paslon juga nomor urut 2 terlebih dahulu. Untuk itu kami persilakan calon bupati nomor urut 2 berkenan mengambil undian pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dan dapat ditunjukkan ke kamera huruf apakah yang terambil oleh calon bupati nomor urut 2. Kode huruf B. Baik. Dapat Bisa letakkan di fishbowl yang kecil. Kita akan mengambil, silakan kembali ke tempat kembali dulu. ke podium. Pertanyaan masih tersegel. Dan inilah dia pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 terkhusus calon bupati. Dengan subtema pembangunan berkelanjutan dan resiko bencana. Berdasarkan RPJPD 2025 hingga 2045, Kabupaten Sragen menunjukkan angka indeks resiko bencana yang semakin membaik. Namun, potensi resiko bencana masih cukup besar yang meliputi ancaman angin topan, banjir, tanah longsor, gerakan tanah, kekeringan dan kekurangan air bersih. Saat ini, Kabupaten Sragen baru membentuk 31 desa tangguh bencana dari 208 desa atau kelurahan yang ada. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam upaya pengurangan resiko bencana, menyiapkan masyarakat tangguh bencana, dan menurunkan angka indeks resiko bencana di Kabupaten Sragen? Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan terkait dengan penanggulangan risiko bencana. Capaian yang sudah ada tentu harus kita akselerasi sedemikian rupa sehingga desa tangguh bencana itu menjadi semakin banyak, semakin luas. Setidaknya kita bisa mentargetkan desa tangguh bencana itu adalah 75% dari jumlah desa yang atau kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen. Yang kedua, terkait dengan fasilitasi untuk respon cepat ketika terjadi bencana. Selama ini instrumen atau fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana itu belum terdistribusi secara baik di setiap kecamatan. Oleh karena itu, peralatan atau perlengkapan untuk penanggulangan bencana yang utama itu harus kita sediakan di setiap kecamatan. Oleh karena itu, ketika nanti terjadi bencana, responnya bisa cepat karena fasilitas-fasilitas utama untuk penanggulangan bencana itu tersedia. Yang ketiga, tentu kita harus mengedukasi masyarakat kita sebaik-baiknya terkait dengan bencana yang ada di Sragen. Pada daerah-daerah tertentu dengan resiko bencana tertentu, maka dia harus memiliki sensitivitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak terdampak dengan resiko bencana tertentu. Nah, edukasi ini harus kita mulai sejak dini. Edukasi ini harus kita
edukasi kepada masyarakat sejak awal. Di SD, di SMP, di SMA kita harus melakukan edukasi itu. Dan yang lebih penting dari selain edukasi itu adalah simulasi ketika terjadi kebencanaan. Nah ini akan menjadikan habituasi, pembiasaan masyarakat ketika terjadi bencana itu segera direspon dengan cepat sehingga resiko korban, resiko kerusakan itu bisa diminimalisasi sebanyak-banyaknya. Dan dengan itu maka berbagai hal yang terkait dengan risiko bencana, indeks risiko bencana kita dari waktu ke waktu akan semakin baik. Dan kita yakin kalau ini kita kerjakan bersama-sama antara pemerintah daerah Sragen, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan juga partisipasi dari setiap masyarakat, terutama kelompok-kelompok strategis yang ada di Sragen, itu akan kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih, semoga kita semua terhindar dari bencana. Baik, waktu habis dan berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mas Sigit sudah sangat baik, tapi tentunya kita perlu sesuatu yang konkret. Tidak tangguh bencana di Kabupaten Sragen ada 31, nanti akan kami tingkatkan 60 ke depannya. Ada 3 jenis bencana di Kabupaten Sragen. Yang pertama adalah bencana banjir. Ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan BBWS Bengawan Solo dan Pusdataro di provinsi. Dan tentunya oleh dinas PU di Kabupaten Sragen. Jadi kita sinergi, 3 ini harus sinergi. Pengalaman saya di DPR Provinsi, apabila kesinergian ini berjalan dengan baik, maka kita bisa menyiapkan desa tangguh bencana yang lebih siap. Yang kedua, bencana tanah gerak atau longsor. Ini saya alami betul di Jetis, Sambirjo. Waktu itu kita sudah membantu beberapa alat untuk mereka bisa evakuasi dan simulasi. Jadi intinya dan tentunya komunikasi. Saat ini komunikasi tentunya teknologi adalah suatu hal yang sudah jamak. Maka dari itu respon cepat juga kita perlukan. Dan yang ketiga adalah bencana kekeringan. Kita perlu optimalisasi dan ekstensifikasi PDAM dan tentunya teknologi panen air ke depannya harus kita maksimalkan. Bapak Ibu, kami akan memberikan bantuan logistik dan memperbaiki dan membangun infrastruktur terutama di daerah-daerah yang rawan longsor bencana dan longsor dan banjir. Dan kearifan lokal tentunya juga penting, karena yang paham betul dari daerah tersebut adalah penduduk lokalnya. Dan tentunya juga pendidikan dini, dari anak SD, SMP, dan SMA tentunya mereka sudah harus sadar bencana. Dan ada juga program yang namanya Pramuka Peduli Lingkungan, yang dalam penanggulangan bencana kemarin responnya sangat cepat. Dan para relawan-relawan di bawah koordinasi BPBD luar biasa. Begitu ada angin kencang, banjir, mereka responnya luar biasa. Jadi ini perlu kita optimalisasi, kita berikan fasilitas yang cukup. Terima kasih. Waktu habis, baik cukup. Kami akan persilakan waktu nanti. Mohon izin, tidak ada suara apapun pada saat debat masih berlangsung. Berikutnya akan kami berikan kesempatan paslon nomor urut 2 untuk kembali merespon dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa desa tangguh bencana akan digerakkan menjadi 60%. Kami tadi menyampaikan kita akan menggerakkannya sampai pada 75%. Mengapa targetnya menjadi sangat rendah? Yang kedua adalah terkait dengan mengatasi kekeringan, terutama di daerah utara Bengawan. Kalau teknologi panen air yang dikembangkan, dan itu sebagai salah satu solusi bagus, tetapi itu tidak akan memberikan penyelesaian yang permanen dan tidak memberi dampak yang luas untuk pengembangan wilayah di daerah utara Bengawan. Dalam paparan visi misi kami mengambil suatu program bahwa Waduk Kedung Ombo itu harus ditarik airnya untuk melewati daerah-daerah di utara Bengawan. Jadi gerakannya, tindakannya itu harus sangat fundamental, berani dan mendasar, sehingga problem bencana kekeringan di daerah utara Bengawan itu bisa diselesaikan secara lebih permanen, bukan karitatif atau segmentatif. Jadi harus mendasar sehingga tidak hanya terkait dengan kekeringan untuk kebutuhan rumah tangga terselesaikan, tapi bisa dikembangkan lebih jauh untuk pengembangan pertanian
di daerah utara Bengawan. Dan caranya adalah mengambil air dari Waduk Kedung Ombo dialirkan di daerah-daerah utara Bengawan Solo. Demikian, terima kasih. Baik, masih tersisa 25 detik. Dan itu menurut kami akan lebih baik alternatif daripada yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 1, karena kurang mendasar, kurang radikal untuk menyelesaikan problem kekeringan di daerah utara Bengawan. Jadi Waduk Kedung Ombo ini bisa menjadi solusi dan pernah direncanakan. Kenapa tidak dilakukan? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kita masih akan mendengarkan di segmen 2 ini, yaitu akan ada pertanyaan yang akan diambil oleh calon bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 mengambil undian pertanyaan. Dan nantinya dapat ditujukan ke kamera untuk huruf yang terambil. Baik, Kode terambil huruf D. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami persilakan. Kembali ke podium. Ya. Kita akan mengambil untuk kode huruf amplop D. D, betul. Masih dalam keadaan tersegel, Bapak Ibu dan juga pemirsa. Kita akan bacakan tentunya pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, terkhusus calon bupati dengan subtema ekonomi, pertanian, ketahanan pangan dan gizi. Tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen, salah satunya disumbang oleh sektor UMKM. Saat ini jumlah UMKM mencapai 69.050 unit. Akan tetapi hanya 693 pelaku usaha UMKM yang aktif berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sragen. Dari yang sedikit ini, hanya 450 pelaku usaha UMKM yang sudah go digital. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk memfasilitasi pelaku UMKM menuju go digital untuk meningkatkan daya saing UMKM agar memperluas jangkauan pasar guna meningkatkan pendapatan? Waktu menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jika kami diizinkan menjadi pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati, maka kami akan melakukan langkah konkret fasilitasi UMKM sebagai berikut. Yang satu adalah bantuan permodalan melalui Kurda untuk peningkatan infrastruktur pemenuhan sarana dan prasarana UMKM go digital. Mereka harus diberi pemahaman bahwa digitalisasi perlu gadget untuk bisa mendukung mereka. Yang kedua tentunya adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan pendampingan, kita sekarang sudah mempunyai Sragen Creative Hub yang di dalam situ nanti akan kita kembangkan untuk pengembangan digitalisasi. Mereka harus kita dampingi, dan tentunya kita juga mempunyai PT Sragen Trading dengan platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Kita perlu mendampingi mereka, mempromosikan mereka sehingga produk mereka bisa masuk sebagai klasifikasi yang ditetapkan oleh para marketplace besar tersebut. Dan tentunya selain itu, mereka juga perlu disentuh dengan memperluas jaringan internet hingga tingkat desa di ruang publik, sehingga mereka tidak perlu mempunyai biaya menggunakan gadgetnya ke depannya. Dan memfasilitasi UMKM untuk masuk e-katalog lokal. Sekarang ini sudah ketentuan. Kalau kami kemarin di provinsi, sekarang di Kabupaten Sragen sudah, bahwa setiap acara yang diadakan oleh provinsi dan kabupaten, maka yang bersangkutan harus masuk e-katalog. Apakah itu rumah makan, apakah itu penyedia percetakan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka terukur, di situ dicantumkan harga sekian dan lain sekian, lebih transparan dan tentunya ke depannya meningkatkan transparansi di Kabupaten Sragen. Saya rasa permodalan, pelatihan, dan tentunya pendampingan terus-menerus harus kita lakukan. 69.000 itu bukan jumlah yang sedikit, dan baru sekian yang difasilitasi untuk di go digitalisasi. Tentunya ke depannya dengan hadirnya New Technopark, kita hadirkan mereka para influencer-influencer yang sudah lebih dulu mempunyai marketplace. Dan yang terakhir
Sheffic Craft, ini adalah toko bunga yang ada di Pasar Kliteh. Tapi mereka dengan improvisasinya out of the box. Mereka jualan di depan atrium, setiap yang beli mereka FYP, mereka endorse, jadi saling mengendorse. Kemarin saya nyoba malam minggu ke sana bersama istri tercinta saya, dan luar biasa animo masyarakat. Jadi tentunya selain kita dampingi, tentu pemikiran out of the box perlu kita kembangkan ke depannya. Terima kasih. Baik, dan telah diberikan jawaban atas pertanyaan, kami akan persilakan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Terima kasih. Saya melihat UMKM kita terjadi regenerasi dari senior citizen kepada generasi C, generasi milenial. Dan mereka ini memiliki kompetensi untuk bisa masuk dalam pasar digital. Oleh karena itu, permodalan tadi menjadi aspek yang memang harus kita dorong dan kita kembangkan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu, sehingga generasi Gen Z planner, millennial planner ini akan tumbuh menjadi lebih besar untuk bisa masuk ke dalam pasar digital yang lebih luas. Yang kedua, problem UMKM itu perlu ditingkatkan skala bisnisnya. Jadi tidak sekedar UMKM ANSI, tetapi dia harus bergerak menjadi lebih besar. Nah, yang dihadapi oleh UMKM selama ini adalah mereka tidak bisa masuk ke dalam skala bisnis yang lebih besar karena jumlahnya kurang, kualitasnya harus diperbaiki dan keberlanjutannya masih disangsikan oleh pebisnis-pebisnis yang besar. Nah, oleh karena itu korporatisasi UMKM, kumpulan satu UMKM yang dalam satu klaster ini harus dibangun satu PT bersama sehingga dia akan terjadi efisiensi untuk berbagai hal baik dalam sarana produksi maupun pemasaran. Nah, dengan melakukan korporatisasi satu klaster UMKM yang sejenis, maka dia akan bisa menjadi atau masuk ke dalam pasar dalam skala yang lebih besar. Kalau ini kita lakukan, maka UMKM tidak sekedar berhenti pada UMKM, tapi dia bisa menjadi bisnis dalam skala yang lebih besar. Syaratnya adalah tadi, melakukan klasterisasi sedemikian rupa sehingga bisa kita lakukan korporatisasi, dan bantuan untuk digitalisasi itu yang selama ini sudah diberikan oleh Pemda Kabupaten Sragen itu kita dorong lebih masif. Waktu habis, terima kasih, dan kembali kita akan mendengarkan respon dari tanggapan yang diberikan. Kami persilakan paslon nomor urut 1 merespon dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang dikatakan Mas Sigit juga bagus sekali. Saya pernah hadir beberapa kali di industri batik di daerah Masaran dan Pelupuh. Mereka sebenarnya kalau mencari pangsa market sebelum mereka sudah punya, tapi mereka butuh untuk didampingi pameran. Jadi sebelum kita go digital, kita juga perlu memfasilitasi mereka ke pameran-pameran besar dulu, sehingga image batik di Kabupaten Sragen sebagai salah satu UMKM dan ekonomi digital baik adalah biar tahu masyarakat di Jakarta khususnya, taunya batik itu dari Solo. Padahal sebenarnya batik itu asalnya lebih banyak dari Pelupuh dan Kecamatan Masaran. Jadi intinya luring ataupun daring itu sama pentingnya, dan mereka sekarang sudah secara tradisional menggunakan secara online, tapi melalui paket dan segala macam, tidak ada portal. Maka kedepannya insya Allah kita harus punya portal untuk memfasilitasi mereka supaya mereka bisa kita pasarkan produknya keluar. Kita belajar dari marketplace besar. Saya rasa kemasan produk yang menarik juga sangat penting. Seperti saya bilang tadi, si industri kreatif salah satunya adalah kita harus berpikir out of the box. Jadi masyarakat sekarang seperti sudah dikatakan dari tadi, sudah beralih ke generasi yang lebih modern. Maka mereka sehari-hari gadget itu sudah makanan sehari-hari bagi mereka. Fasilitasi ini perlu kita dampingi. Yang penting adalah komitmen kita untuk membesarkan UMKM di Kabupaten Sragen secara digital. Saya rasa cukup sekian. Baik, masih ada 10 detik. Sudah cukup? Baik, dan silakan Ando. Baik, demikianlah untuk segmen kedua telah kita ikuti, di mana di segmen ketiga kita akan kembali mengikuti proses yang sama
hanya calon wakil bupati yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu, dan tentu saja apabila ada sisa waktu dapat dilengkapi oleh calon bupati. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini akan memasuki segmen ketiga dalam debat publik kedua. Terima kasih saudara pemirsa dan juga pendengar, Anda masih bersama kami tentunya. Dan kita memasuki segmen 3 saudara dan juga pemirsa. Dan di segmen 3 ini nanti kita akan menyaksikan para calon wakil bupati menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dan akan dibacakan oleh moderator dengan teknis yang sama seperti segmen 2. Masing-masing calon wakil bupati akan mengambil undian pertanyaan yang berada di dalam fishbowl. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan waktu menjawab 3 menit. Kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon wakil bupati lawan. Kemudian akan direspon kembali oleh calon wakil bupati yang menjawab dalam waktu 2 menit. Untuk itu yang pertama kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 dapat mengambil undian pertanyaan. Untuk segmen kali ini kode huruf yang muncul adalah huruf F hingga J. Artinya melanjutkan dari A hingga E yang sebelumnya, dan ini adalah F hingga J. Baik, sudah terambil untuk kode hurufnya, huruf G. G. Baik, terima kasih. Kami Letakkan persilakan di fishbowl kecil, kami silakan. Dapat kembali ke tempat Bapak. Dan untuk huruf G masih dalam keadaan tersegel saudara dan juga pemirsa. Akan dibacakan oleh rekan saya Ando. Kami persilakan. Baik, subtema pembangunan infrastruktur yang berkeadilan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan keempat tahun 2024, kondisi jalan rusak sedang dan berat sepanjang 118,743 km. Padahal fasilitas infrastruktur jalan darat sangat penting karena akan dapat menghubungkan antar masyarakat, barang dan jasa yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi yang akan paslon lakukan untuk memperbaiki jalan rusak dan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan di Kabupaten Sragen? Waktu menjawab 3 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saya akan menyampaikan langkah-langkah kami untuk mewujudkan infrastruktur yang baik, sehingga perlu kami sampaikan. Apa yang disampaikan tadi betul, maka perlu kami sampaikan dan menurut data yang kami terima atau informasi yang kami baca, di Kabupaten Sragen itu ada sekitar 1020 km. Dengan kondisi yang mantap, ini adalah dengan panjang 901 km. Sehingga masih ada sekitar 118 km. Kondisi yang tidak mantap ini tentunya, kondisi yang tidak mantap itu tentunya 118 km itu, kalau kita analisis, kita hitung, itu kira-kira membutuhkan kurang lebih adalah 350 miliar. Apa sekarang upaya yang akan kami lakukan antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama tentunya sesuai dengan slogan kami yang di beberapa tempat telah kami sampaikan, yaitu Noto Kuto Bangun Desa. Mengapa demikian? Dengan Noto Kuto, kuto di Kabupaten Sragen, kota di Kabupaten Sragen itu yang saat ini sudah tertata, tentunya itu mulai ditingkatkan sehingga menjadi kota kecil, kota yang menarik dari manapun. Ini yang. Kemudian juga bangun desa.
ini menunjukkan bahwa kita itu adalah satu kesatuan. Tadi tidak hanya kota yang diperintahkan, tetapi termasuk desa, seluruh Kabupaten Sragen. Ini yang perlu kami matur Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya itu adalah bangun jembatan, ngelus jalan. Ini yang perlu kami sampaikan. Mengapa Bapak Ibu semuanya yang saya hormati? Karena apa? Ini adalah merupakan penghubung antara semua wilayah, sehingga tidak akan terjadi, Ibu Bapak sekalian, tidak akan terjadi perbedaan antara wilayah satu dengan yang lain. Kemudian ngelus jalan kita yang sesuai yang apa saya paparkan di atas, bahwa masih 118 km. Ini adalah menjadi titik fokus kami, Ibu Bapak sekalian, titik fokus kami untuk menang. Kemudian juga infrastruktur jalan berkualitas merata, termasuk ini adalah kita kerjasama dengan pemerintah pusat. Pemberian jalan dengan reaksi cepat. Waktu habis, mohon maaf, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, khususnya untuk calon wakil bupati, memberikan tanggapan jawaban. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk menanggapi dari paslon 1 Bapak Wardi, bila mana Sigit Suroto dapat amanah dari panjenengan sekalian, otomatis berkomitmen untuk menyelesaikan jembatan-jembatan yang mangkrak mungkin pada hari ini terjadi di Masaran Klupuh. Dan yang selanjutnya kita menyelesaikan, kalau masalah infrastruktur jalan, mau tidak mau yang masih harus kita tangani adalah di Utara Bengawan, itu nyata. Maka daripada itu saya ingin mengintersikan yang utama, menghubungkan jalur-jalur strategis untuk perekonomian, entah perekonomian pertanian, entah perekonomian industri, entah itu peternakan, perikanan, dan pariwisata. Itu harus kita integrasikan dan untuk menghubungkan kepentingan kita bersama, dan tidak menutup kemungkinan antar desa ke desa tetangga, antar kabupaten ke kabupaten tetangga. Itu harus segera kita lakukan. Dikarenakan apa? Penghubung perekonomian adalah di situ otomatis mungkin desa tidak mampu kewalahan dengan jarak mungkin tempuh lebih jauh. Pak, insya Allah kita ambil jari jalan kabupaten. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama Waktu untuk habis, mohon maaf, waktu habis. Baik, terima kasih. Tetap tenang Bapak Ibu semuanya. Kembali untuk merespon tanggapan calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Matur nuwun, ini menanggapi merespon apa yang tanggapan dari Bapak Suroto selaku senior kami. Tentunya penjenengan harus perso, kita semuanya perso. Mas Bowo itu selama di DPRD provinsi ini telah memberikan bantuan 257 miliar untuk Kabupaten Sragen. Ini nyata, ini Bapak Ibu. Kemudian juga perlu kami sampaikan untuk pemeliharaan jalan ini kami nambahi. Kita pemeliharaan jalan adalah kita siapkan untuk unit reaksi cepat, sehingga setiap saat ada terjadi sesuatu kerusakan, disitulah nanti segera kita laksanakan. Ibu Bapak semuanya, tentunya ini karena jalan ini merupakan sesuatu yang vital yang harus segera kita tangani. Nun sewu, kami buka yang namanya ini adalah yang namanya komunikasi rakyat untuk menyampaikan kepada
pemerintah, yaitu melalui lapor Mas Bowo. Insya Allah dengan real time kita bisa menangani apa yang terjadi di masing-masing wilayah, sehingga harapannya saat itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Yang terakhir itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, karena apa? Karena kita semua jangkauan jalan yang sangat panjang, tentunya ini adalah untuk mengedukasi kepada siapa? Masyarakat. Masyarakat itu diharapkan bahwa punya kesadaran bahwa ikut handar beni Waktu habis. Terima kasih. Baik, jangan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita tetap masih akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Kami silahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 mengambil kode di dalam fishbowl untuk menentukan amplop pertanyaan yang akan kami bacakan. Dan untuk undian yang didapatkan ialah huruf I. Baik, dapat dikembalikan dan juga silakan dapat kembali ke tempat Bapak. Untuk huruf I kami ambil masih dalam keadaan tersegel saudara dan juga pemirsa. Akan dibacakan juga tentunya oleh rekan saya Ando. Silakan. Subtema ekonomi, pertanian, ketahanan pangan dan gizi untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Berdasarkan survei Standar Gizi Indonesia SSGI tahun 2023, terdapat 5.085 balita stunting atau gizi kurang dari 51.238 balita di Kabupaten Sragen. Di sisi lain, berdasarkan data yang dimuat dalam RPJPD 2025-2045 menunjukkan angka stunting masih sebesar 18,40% pada tahun 2023. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret yang akan paslon lakukan dalam mengendalikan angka stunting untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 di Kabupaten Sragen? Silakan untuk calon wakil bupati, waktu menjawab 3 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Mengenai stunting, pertama, kita harus tegas melayani masyarakat, dalam hal ini adalah pranikah. Alasannya apa? Kalau dari pranikah ini sudah tidak benar dan tidak jelas, maka akan terjadi stunting. Yang pertama. Yang kedua kalinya adalah untuk imunisasi. Itu harus benar-benar dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Dan yang berikutnya, kondisi di Sragen untuk mengatasi ataupun mengawasi masalah stunting di Posyandu sudah disediakan. Kader-kader Posyandu dalam hal ini ibu hamil sampai melahirkan dan sebagainya, seluruhnya adalah sudah insya Allah terpenuhi. Tetapi untuk disiplin melayani terhadap keluarga kita, anak cucu kita, otomatis kader-kader Posyandu itu harus kita pikirkan untuk sensitifnya demi semangat pengabdian melayani masyarakat, dalam hal ini adalah untuk stunting. Selain itu, nanti balita harus kita penuh dengan gizi yang cukup. Alasannya apa? Mulai dari pranikah sampai nikah, sampai andum, melahirkan, sampai balita itu harus benar-benar kita perhatikan, kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Ya, ya stunting ini faktornya banyak. Ada faktor gizi, faktor pola asuh, faktor sanitasi. Orang sering berkonsentrasi pada gizi ibu dan anak saja, padahal ada variabel
pola asuh dan variabel sanitasi. Nah, biasanya mereka yang stunting adalah masa kecil 100.000 hari pertumbuhan itu adalah mendapatkan pola asuh yang tidak baik, pola asuh yang ada dimensi kekerasan di sana. Nah, ini harus disadarkan kepada keluarga-keluarga untuk memastikan tidak ada kekerasan di dalam pengasuhan anak. Yang selanjutnya adalah sanitasi. Sanitasi ini kaitannya dengan kesehatan. Nah, kalau kesehatannya buruk, itu bisa berdampak pada anak sakit. Ketika anak sakit akan mengganggu metabolisme tubuh dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu bisa mengakibatkan stunting. Sehingga sanitasi, lalu pola asuh dan gizi ini harus diperbaiki, ditata bareng-bareng supaya stunting bisa Waktu habis, terima kasih. Baik, saya kembali ke calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Saya kira juga cukup bagus, namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Insya Allah kalau kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati untuk nangani ini. Langkah mengendalikan stunting di Kabupaten Sragen itu akan secara konkret akan kami laksanakan seperti ini. Yang nomor 1 ini adalah mendukung program nasional Bapak Presiden Subianto, yaitu tentang makan gizi gratis. Makan bergizi gratis. Ini pertama harus didukung ini. Itu. Karena untuk itu, yang berikutnya ini tentunya adalah kita itu sudah punya perda. Perda stunting itu akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu akan kita membantu, sudah ada jelas di situ. Tentunya ini tentunya ini akan kami kerjasama dengan DPRD untuk menambah, untuk meningkatkan, yaitu tentang dana khusus penanganan stunting ini. Ini yang perlu kami sampaikan langkah-langkah. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, juga perlu kami sampaikan ini edukasi standar perkawinan usia itu adalah sangat menentukan. Karena apa? Usia terjadi banyak anak-anak kawin usia dini, itu harus diedukasi sehingga akan mengurangi ini adalah semuanya. Ibu bapak, ini juga tentang pelatihan kepada kader posyandu. Karena apa? Jangkauan yang sangat luas adalah yang paling dekat adalah kader posyandu. Kader-kader posyandu itu dimanfaatkan, kemudian ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga ini akan membantu mengurangi stunting yang ada di Kabupaten Sragen. Saya kira cukup itu, matur nuwun. Waktu habis. Baik, tetap tenang Bapak Ibu, mohon maaf, tetap tenang. Kita masih melanjutkan. Untuk merespon tanggapan, kami beri waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Kalau pengertian saya, stunting adalah pencegahan. Maka daripada itu, kita ngawali lagi yang sudah pernah kita sampaikan tadi. Dan di samping itu pun, kalau namanya sudah balita, terlanjur stunting, maka daripada itu kita istilahnya kewalahan. Maka daripada itu sekali lagi prinsip daripada kita adalah mengaktifkan, menegaskan kembali ngawali dari pranikah sampai melahirkan dan mengelola balita itu. Dan samping pun ya mau tidak mau 02 dengan makan gratis itu otomatis ya mendukung, tapi tidak ada hubungannya dengan stunting. Saya kira itu, monggo, berarti kalau nambahi. Ya, jadi stunting itu adalah pada dimensi pencegahan. Bagaimana tidak terjadi stunting, bukan menangani orang yang sudah stunting lalu diapakan, karena bukan di sana begitu. Jadi aspek pencegahan ini yang harus dilakukan supaya tidak terjadi stunting. Seperti kami sampaikan tadi, ada variabel gizi, ada variabel pola asuh, dan sanitasi yang berdampak pada kesehatan. Hal-hal inilah yang semestinya kita perkuat kembali dengan dukungan para kader posyandu, dengan meningkatkan insentif kepada para kader posyandu supaya mereka lebih giat untuk melakukan pencegahan terjadinya stunting melalui pemberian gizi yang baik kepada ibu hamil dan menyusui, gizi yang baik kepada anak, lalu mengedukasi pola asuh nir kekerasan, pola asuh yang
welas asih dan sanitasi yang baik di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum. Demikian. Waktu habis. Demikianlah telah kita ikuti di segmen ketiga di mana antar calon wakil bupati sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh tim perumus debat dan tim analis. Ando, Ya. saudara dan juga pemirsa, kita akan memasuki segmen 4 di mana segmen 4 nanti antar paslon akan saling melempar pertanyaan dan akan dijawab oleh paslon lawan, kemudian akan ditanggapi atas jawaban tersebut dan yang terakhir akan direspon kembali. Dan di segmen 4 ini nanti adalah momen terkhusus untuk calon bupati. Jadi jangan kemana-mana, kita akan memasuki segmen 4 setelah yang satu ini. Kami kembali sesaat lagi. Masih dalam debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Tidak terasa kita sudah memasuki segmen kali ini yaitu segmen keempat. Di mana di segmen keempat adalah kesempatan untuk calon bupati akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati lawan. Kemudian setelah dijawab akan ditanggapi dan tanggapan juga akan direspon balik. Perlu kami sampaikan pertanyaan harus sesuai dengan tema debat kali ini yaitu membangun Sragen sejahtera melalui peningkatan kualitas beragama, kepercayaan, budaya, ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur dan lingkungan hidup dalam kerangka integrasi bangsa. Penting kami sampaikan juga, pertanyaan dilarang menyerang personal. Pertanyaan harus menggunakan bahasa baku, jika mengandung singkatan atau akronim maka diharuskan menjelaskan hal tersebut dan tidak boleh menyinggung sara. Silahkan Ovid. Dan tentunya waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 1 menit. Menjawab pertanyaan 3 menit. Waktu menanggapi jawaban 2 menit. Dan untuk merespon balik tanggapan juga dalam waktu 2 menit. Untuk memulai segmen 4 kali ini kami kembali mempersilakan calon bupati nomor urut 2 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hari Selasa pagi kemarin datang sejumlah budayawan dan seniman ke rumah saya. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa selama ini didiskriminasikan, tidak diperhatikan dengan baik, tidak diperhatikan secara proporsional. Dalam banyak kesempatan event yang diselenggarakan oleh pemerintah, mereka tidak dilibatkan secara proporsional. Dan oleh karena itu kami berkomitmen untuk memperhatikan mereka ke depannya dengan mengaktifkan Dewan Kesenian Daerah Sragen. Pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan kondisi diskriminasi yang selama ini terkait dengan seniman dan budaya daerah itu akan dilanjutkan atau Anda punya solusi terkait dengan bagaimana membangkitkan kesenian dan kebudayaan di daerah ini lebih bisa go internasional? Matur nuwun. Waktu habis. Kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 menjawab dalam waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ini pertanyaan ditujukan untuk incumbent harusnya ini. Jadi saya jawab Mas Sigit. Tidak ada diskriminasi di Kabupaten Sragen terhadap budayawan seniman Kabupaten Sragen. Saya sebagai DPR Provinsi selama 5 tahun hampir, praktis 3 tahun aktifnya, mengadakan pentas seni hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen. Saya pribadi, saya mengadakan pentas seni cokean di Mondoan waktu itu di Pare. Saya mengadakan ketopraan waktu itu di Tempel Rejo. Saya baru saja minggu kemarin bersama dengan istri saya tercinta programnya dari DPR Provinsi yang dilanjutkan oleh Mbak Ulan juga mengadakan tari reog yang melibatkan anak-anak dan kesenian di Kabupaten Sragen. Tidak ada diskriminasi apapun nanti ke depan. Dan Dewan Kesenian setahu saya sangat disupport oleh Pemkab Kabupaten Sragen. Tapi saya kurang paham apakah sentuhannya itu harus berbentuk apa. Yang pasti setiap anggaran yang dikucurkan oleh APBD untuk kegiatan apapun harus dilaporkan secara transparan. Maka tidak ada saling mencurigai satu anggota dengan anggota yang lain. Biasanya
di organisasi itu kalau suatu hal tidak ada transparansi maka bisa saja terjadi. Tapi saya yakin tidak ada nawa itu dari pemerintah kabupaten untuk menganaktirikan budayawan atau seniman di Kabupaten Sragen. Saya baru tahu arti kata cokean itu ternyata freestyle. Itu juga daripada budayawan. Saya sangat concern dengan budaya di Kabupaten Sragen. Ayah saya seorang dalang. Saya dari kecil diajari untuk bisa dekat dengan masyarakat dengan media pewayangan. Jadi dari kecil rasa seni itu sudah tumbuh di dalam saya. Tidak ada rasa apapun, diskriminasi atau apapun. Saya komitmen. Kalau ke depan, yang insya Allah segera menjadi ex kantor Bupati Sragen akan saya buka ruang terbuka hijau dan untuk budaya kesenian di Kabupaten Sragen. Itu komitmen saya dengan Pak Suwardi apabila kami nanti terpilih. Jadi Bapak Ibu para seniman seniwati, ampun kuatos kalih kula. Saya pencinta seni. Saya paham betul kemarin jenengan melewati pandemi Covid dengan susah payah, dengan luar biasa. Maka kami Bowo Suwardi akan terus menjaga mendampingi panjenengan dan jenengan akan kami libatkan di seluruh kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sragen. Terima kasih. Dan waktu habis. Kembali kami akan memohon untuk calon bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 1 dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, problem seniman dan budayawan di Sragen itu bukan masalah event salah satunya, tetapi adalah pada siapa yang tampil di dalam event-event itu. Itu menurut seniman dan budayawan yang datang kepada kami. Ternyata menurut mereka seniman dan budayawan yang tampil di event-event di Sragen adalah hanya itu-itu saja. Lalu yang kedua, mereka yang tampil adalah bukan dalam rangka menaikkan pamor seniman dan budayawan Sragen, tetapi justru lebih banyak menghadirkan mereka yang di luar, dari luar Sragen. Nah, itu yang menjadi kegelisahan dari seniman dan budayawan yang datang ke rumah saya itu. Kalau kemudian ke depan kita ada komitmen bersama bahwa ini harus dikembangkan, budayawan dan seniman Sragen harus sejahtera, budaya dan seni di Sragen harus bisa go internasional, itu menjadi komitmen yang bagus untuk kita tumbuh sehingga Sragen yang merupakan tempat perkembangan peradaban manusia yang dilihat dari situs Sangiran misalnya, itu bisa kita kelola menjadi lebih baik, yang tentu saja akan membawa kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, membawa kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga seniman tadi bisa sungguh-sungguh sejahtera. Selama ini mereka tidak cukup sejahtera, oleh karena itu, dan tidak bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu dalam program kami kita akan memberikan dana abadi kebudayaan sehingga kebudayaan dan seniman Sragen bisa tumbuh berkembang dengan baik. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan telah dicukupkan jawaban atas responnya. Kami kembali memberikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 1 merespon tanggapan dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi pada intinya adalah saya rada bingung. Kalau bukan aktualisasi dan dilibatkan dalam event berarti apa? Karena dua hal itu yang menurut saya menjadi kunci. Bahwa kita berkomitmen untuk komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai concern tentang bidang seni. Di Sragen ini banyak saya mendapatkan undangan untuk menghadiri ulang tahun desa. Ternyata di setiap desa itu sudah ada yang namanya meneliti dari mana dan berapa lama desa ini berdiri berdasarkan didampingi oleh kepala kabid di bidang kebudayaan. Salah satunya di Sumberjo, Mondoan. Waktu itu saya hadir ketoprak, saya juga mensupport. Dan mereka senang sekali dilibatkan. Dan ternyata mereka itu concern tentang desanya.
Maka ini harus tumbuh dari setiap desa, tidak hanya di tingkat kabupaten atau kecamatan, tapi dari tingkat desa sendiri, masyarakatnya cinta seni. Saya waktu itu pernah hadir juga di Sumber Lawang, berapa puluh dalang, mendalang, dan lain sebagainya. Saya hadir, dan itu wujud bahwa mereka selalu ingat, ampun kesupen kalih kula nggih Mas. Saya ini salah satu masyarakatnya panjenengan. Pelaku seni, jangan kami diabaikan. Kami komitmen, insya Allah ke depannya kami akan terus merangkul seluruh komponen seni dan budaya di Kabupaten Sragen. Kalau ada yang mau hadir, nanti pendopo akan kami buka seluas-luasnya untuk pentas kesenian. Terima kasih. Ya, dan waktu habis. Berikutnya kita akan tahan sejenak Bapak Ibu, tidak ada suara apapun karena kita akan memberikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Memberikan pertanyaan dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Luas kawasan lahan yang berfungsi sebagai hutan di Kabupaten Sragen masih relatif kecil. Belum memenuhi target minimal seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan, yaitu sebanyak 30% dari jumlah luas wilayah. Padahal untuk mewujudkan Kabupaten Sragen yang maju dan modern, diperlukan infrastruktur publik yang ramah lingkungan, antara lain ruang terbuka hijau dan hutan kota yang memadai. Bagaimana strategi dari Paslon 02 dan program yang akan Anda lakukan untuk menata kelola ruang terbuka hijau dan hutan kota di Kabupaten Sragen? Terima kasih. Dan pertanyaan telah dicukupkan, kita berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 2 menjawab dalam waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang ditanyakan oleh Mas Bowo itu keprihatinan kami, bahwa target keluasan hutan kita belum mencapai yang kita harapkan. Dan apa yang disampaikan tadi bahwa ruang publik terbuka hijau itu harus kita perbanyak. Dalam program kami, setiap kecamatan, setiap desa harus memiliki ruang terbuka hijau. Dan itu harus dikawal, dipantau dengan seksama, dengan anggaran, dengan personelnya yang mengawal itu dengan baik, sehingga pelaksanaan dari ruang terbuka hijau di setiap level pemerintahan daerah itu bisa tercukupi. Yang justru kita menjadi prihatin adalah bahwa di daerah-daerah yang subur untuk kebutuhan ruang terbuka hijau itu dialihfungsikan untuk perumahan-perumahan. Yang mestinya ruang terbuka hijau itu bisa diperbanyak untuk di daerah-daerah yang subur itu. Perumahan-perumahan justru sekarang mengurangi ruang bagi terjadinya ruang terbuka hijau ini. Jadi yang selain yang sifatnya kita proaktif menambah ruang terbuka hijau untuk setiap level pemerintahan, kita juga harus memastikan bahwa pembangunan kita ini tidak mengurangi ruang hijau yang sudah ada, tidak justru semakin mempersempit ruang hijau yang sudah tersedia. Dan ini adalah salah satu problem pemerintahan yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dan dari pengamatan kami, ada saja cara yang digunakan untuk mensiasati bagaimana ruang yang sebenarnya itu adalah sudah ruang hijau justru menjadi bukan ruang terbuka hijau karena kebutuhan yang terkait dengan bisnis. Nah, faktor bisnis ini yang harus kita perhatikan. Ada satu tempat yang sebenarnya itu adalah bisa dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau, tapi kemudian diuruk sedemikian rupa supaya kelihatan dari atas itu tidak menjadi ruang hijau, dan kemudian dibangunlah sebuah bisnis properti yang menguntungkan orang-orang tertentu. Nah, ini yang ke depan harus moral hasrat ini yang harus kita cegah, sehingga apa yang menjadi target keluasan hutan 30% dari cakupan wilayah yang ada itu bisa tercukupi dengan baik. Demikian Mas Bowo, matur nuwun sangat. Masih ada 15 detik, apakah sudah cukup? Cukup.
Baik, kembali kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi intinya adalah komitmen kita untuk membuka ruang terbuka hijau di Kabupaten Sragen secara menyeluruh. Yang pertama tadi Mas Sigit menimpali kalau banyak perumahan-perumahan tumbuh di Kabupaten Sragen. Perumahan-perumahan yang tumbuh sudah mendapatkan izin karena saya sudah 2 kali menjadi anggota Perda Tata Ruang di tingkat provinsi dan sudah koordinasi dengan tingkat kabupaten. Saya rasa kabupaten memberikan izin pun tidak sembarangan sekonyong-konyong demi kepentingan bisnis. Karena ada persyaratan-persyaratan yang mengharuskan mereka untuk melakukan penghijauan di lingkungan sekitar Vaskes dan Fasum di kompleks masing-masing. Yang kedua, kita harus concern tentang pendanaan menurut saya. Saya minta teman-teman DPRD untuk bisa bersama-sama dengan kami nanti ke depannya untuk membuka ruang terbuka hijau sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Di desa sudah ada sebetulnya. Mereka sudah punya lahan terbuka, tinggal kita mensupport saja, memberikan fasilitas kepada mereka seperti jogging track, taman bermain, dan ruang edukasi lingkungan. Bahkan di sekitar sini tuh masih banyak aset Pemda yang belum teroptimalisasi penggunaannya atau belum digunakan. Jadi ke depan kami akan mengaktifkan aset-aset Pemkab yang ada di sekitar kota untuk menjadi ruang terbuka hijau yang sebanyak-banyaknya. Tapi tentu ini butuh dukungan masyarakat sebagai juga salah satu pemangku kepentingan untuk ikut menjaga nanti ke depan apabila banyak ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sragen tercinta ini. Saya rasa itu dari kami dan juga support kami untuk tim oranye nanti ke depannya akan kami tambahkan fasilitas dan tunjangannya supaya mereka lebih semangat menjaga kebersihan di lingkungan. Waktu habis, terima kasih. Kembali kami akan mendengarkan respon dari tanggapan yang akan diberikan oleh calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, kita ada titik temu bahwa ruang hijau itu penting dan harus diperbanyak. Kalau dalam pandangan kami setiap level pemerintahan itu harus memiliki ruang hijau dengan kecukupan keluasan yang baik. Yang lebih penting juga yang harus dibangun ke depan adalah bagaimana ruang terbuka hijau itu diintegrasikan dengan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau semata-mata hanya membangun ruang terbuka hijau, maka dampaknya tidak akan begitu kelihatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi infrastruktur yang dibangun ketika ruang terbuka hijau itu dibangun, dia harus diintegrasikan dengan tempat-tempat pertumbuhan ekonomi, diintegrasikan dengan pertumbuhan pariwisata, diintegrasikan dengan kebutuhan pemerintahan sehingga dia benar-benar bisa menjadi center aktivitas masyarakat di tengah berbagai kesibukan sekaligus cara kita untuk membangun relasi yang harmonis di antara masyarakat kita sekaligus menciptakan pola hidup sehat di kalangan masyarakat. Nah, ini yang harus menjadi titik tekan ketika kita ingin menambahkan keluasan ruang terbuka hijau di Sragen. Saya yakin lahan-lahan kita masih banyak. Kalau ini kita kebut dengan dukungan pendanaan yang cukup, komitmen politik yang kuat, maka dalam 5 tahun semua level pemerintahan, 20 kecamatan, 208 desa kelurahan di Kabupaten Sragen akan memiliki ruang terbuka hijau yang representatif untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Waktu habis, terima kasih dan telah kita dengarkan bersama segmen 4 antar pasangan calon tentunya. Ya. Dan di segmen kelima kita akan menyaksikan pola yang sama, namun kesempatan bagi calon wakil bupati untuk saling memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi dan merespon tanggapan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, pemirsa dan juga pendengar. Anda masih bersama kami tentunya pada debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Sragen 2024. Dan kini telah tiba di segmen yang kelima.
di mana segmen 5 ini nanti kita akan mendengarkan bersama calon wakil bupati saling melempar pertanyaan, kemudian akan dijawab oleh calon wakil bupati lawan, kemudian akan diberikan tanggapan atas jawaban dan kembali direspon atas tanggapan dari jawaban tersebut. Sama seperti di segmen sebelumnya, yaitu waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 3 menit. Kemudian untuk menanggapi jawaban 2 menit dan merespon jawaban 2 menit. Silakan Ando. Baik, kita saat ini akan menuju ke calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengawali terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Untuk waktu menyampaikan pertanyaan 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sragen ini perlu memiliki rencana untuk melakukan pembangunan di lokasi situs Sangiran dan Kedungombo. Untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun ada hambatan terutama beberapa area tersebut adalah situs cagar budaya yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimanakah konsep dan strategi yang akan Anda lakukan untuk pembangunan situs Sangiran dan Kedungombo, terutama dalam mensinkronkan program pemerintah pusat dan kebijakan daerah Kabupaten Sragen? Sisa waktu beberapa detik, dimanfaatkan atau cukup? Cukup? Baik. Kita menuju ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dalam waktu 3 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Untuk Sangiran, keberadaan Sangiran perlu harus kita syukuri bersama. Masalahnya bukan hanya dimiliki wong Sragen sendiri, nasional sampai ke dunia. Maka daripada itu, situasi lingkungan Sangiran dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh UNESCO memang menjadikan hambatan warga lingkungan Sangiran. Maka daripada itu, untuk menumbuh kembangkan perekonomian di lingkungan Sangiran, maka daripada itu kita berkomitmen untuk membangun kelompok-kelompok kreatif, dalam hal ini agrobisnis pertanian, home industry, yang mungkin sebagian besar sudah ada di lingkungan Sangiran. Selain itu, untuk menjadikan Sangiran benar-benar makmur, kita bisa kerjasama antara travel-travel yang ada di lingkungan khususnya Sragen, Surakarta, dan Yogyakarta, yang manakala adalah menghubungkan antara itu Gunung Kemukus, itu Kedungombo, yang manakala sementara ini masih kurang. Selain itu, anak cucu kita harus kita beri pengertian, mulai dari anak SD, SMP, SLTA, berharap istilahnya jangan kemana-mana. Sragen punya segalanya, Sangiran, Gunung Kemukus, Dongombo, Bayanan. Itulah komitmen kita, semoga nanti dapat amanah dari Bapak Ibu sekalian. Nur. Masih ada waktu 45 detik, cukup atau ada tambahan? Silakan, boleh ditambahkan. Masih ada waktu. Terima kasih. Jadi Sangiran ini harus dikembangkan terintegrasi dengan wisata yang lain, dan selain itu adalah harus punya ikonik yang menunjukkan dunia itu tahu Sangiran di Jakarta. Misalnya kita ada membuat batik manusia purba, yang kalau orang memakai, orang akan tahu, oh ini dari Sragen. Ada batik misalnya bergambar Meganthropus, oh, orang tahu ini adalah satu-satunya hanya ada di Sragen. Nah, itu akan menjadikan daya tarik dunia untuk hadir ke Sragen. Waktu habis, baik.
menuju ke calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan tanggapan jawaban. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih, kami akan menanggapi jawaban daripada paslon nomor 2, maaf. Kalau kami punya konsepnya begini. Jadi untuk mengembangkan Kedungombo dan Sangiran. Yang pertama tentunya yang paling utama adalah ini memperdayakan masyarakat sekitar, baik itu di Sangiran maupun di Kedungombo. Ini adalah pengelolaan wisata, kemudian menjadi pemandu wisata, sehingga di sana ada pengrajin dan homestay. Ini akan memutar ekonomi di sana. Kemudian juga tadi sudah disinggung, kami juga menyampaikan ini mengoptimalisasi aglomerasi. Jadi kerjasama antar paket Subo-Suko Wonosaten. Ini adalah penting karena tanpa adanya itu kita juga sulit untuk mengembangkan. Juga berikutnya kawasan Sangiran dan Kedungombo, ini Pemda Sragen saat ini sedang membuat rencana detail tata ruang. Sehingga harapannya di kawasan itu ada di kawasan Miri, di Kecamatan Miri itu sudah ada pembuatan untuk rencana detail tata ruangnya. Kemudian membentuk tim yang terdiri juga ini adalah tim dari pemerintah pusat yang melibatkan ini Pak, karena ini merupakan harus kerjasama, yaitu di Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, PUPR tentunya menjadi satu. Bapak Ibu, yang berikutnya juga kami sampaikan ini adalah dengan website yang ini adalah dalam rangka juga untuk mengembangkan pariwisata, karena saat ini generasi muda adalah paling dapat untuk menggunakan ini secara baik. Saya kira ini tanggapan kami. Baik, waktu habis. Saya kembali ke calon wakil bupati nomor 2 untuk memberikan respon dari tanggapan yang diberikan. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau saya yang prinsip mensejahterakan masyarakat lingkungan dengan cara-cara apa saja yang sifatnya kita pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mau evaluasi situasi dan kondisinya di Sangiran untuk masyarakat, kita memang dikurangi hak-haknya dalam hal usaha, perizinan, apapun menjadikan hambatan masyarakat di lingkungan Sangiran. Maka daripada itu kita berkomitmen hadir di tengah-tengah rakyat lingkungan Sangiran, kita memperdayakan apa kebutuhan home industri, apa kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat itu, kita harus mendorong, membantu, menumbuhkan untuk supaya kesejahteraan masyarakat di lingkungan Sangiran benar-benar tercapai, dan di sisi lain jangan sampai ada gejolak. Masalahnya hak masyarakat itu harus benar-benar dilindungi. Prinsip kita hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Ngaten, ada apa? Masih ada waktu? Ya, yang karena Sangiran itu adalah bagian dari perkembangan peradaban dunia, maka kita harus mendorong dunia itu melihat kembali Sangiran. Dan untuk itu bisa kita lakukan event-event skala internasional, sehingga perwakilan negara-negara sahabat setiap tahunnya itu adalah datang ke Sragen, diintegrasikan dengan paket-paket wisata dan agenda-agenda yang lain. Nah, ini akan menjadi titik tekan mengembalikan Sragen dan Sangiran dalam perhatian dunia. Mengatakan, matur nuwun. Baik, waktu habis. Kesempatan berikutnya saya kembali menuju ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan ke calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu menyampaikan pertanyaan 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita bangga lahir di Sragen, khususnya di bidang pertanian. Tanah kita subur, hasil kita melimpah ruah, dan diakui Sragen adalah penyangga pangan Jawa Tengah dan nasional.
kita berkomitmen bahwasanya kita bersama-sama akan memakmurkan petani kita di Kabupaten Sragen yang punya insya Allah langkah-langkah nanti yang kita lakukan. Maka daripada itu pertanyaan saya untuk mensejahterakan masyarakat petani kita, bagaimana untuk paslon 1? Saya kira itu, monggo. Baik, beberapa detik waktu cukup. Baik, menuju ke calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya pertanian itu tidak hanya memandang pada menanam padi. Jadi ada padi, ada tanaman-tanaman yang lain, tentunya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada petani. Sekarang kalau kita lihat yang pertama, ini petani, ini tentunya yang pertama adalah bagaimana petani yang punya lahan ini adalah diberikan bantuan sarana prasarana. Seperti dia juga dibantu dengan bibit, dengan pestisida, dengan pupuk yang sangat mudah. Ini tentunya, ini yang dari pertanian. Dengan demikian, setelah itu petani itu bisa menanam dengan produksi yang baik, yang tidak kalah pentingnya adalah pasca panen. Pasca panen ini. Pasca panen ini adalah bagaimana saat petani panen itu ada hasilnya bisa mempunyai nilai tambah. Jadi jangan sampai nanti saat petani panen hasilnya jatuh. Ini pemerintah harus intervensi untuk itu. Kemudian juga untuk di Kabupaten Sragen ini tentang pertanian khususnya adalah padi. Ini akan kami kembangkan adalah padi organik. Padi organik yang di Kabupaten Sragen ini adalah sudah, saya yakin kita terkenal semuanya. Hanya ada kendala sedikit bagaimana itu memperoleh yang namanya sertifikasi itu, sehingga kita perlu biaya. Biaya inilah pemerintah harus intervensi. Sehingga apa? Petani di Kabupaten Sragen ini benar-benar bisa merasakan, benar-benar bisa menikmati daripada hasilnya ini adalah secara maksimal. Sehingga ini nilai tambahnya akan lebih. Ini dari padi yang meningkatkan kualitasnya, hasilnya lebih baik. Kemudian ini adalah tani yang merupakan dari selain padi. Saya kira banyak, perlu dikembangkan juga jagung. Jagung saya yakin di daerah Kabupaten Sragen ada tempat-tempat yang cukup bagus, hanya kekurangannya adalah air. Sehingga air ini kita siapkan khususnya daerah-daerah jagung, sehingga cukup air, cukup pupuk, cukup dengan pemeliharaan yang baik. Insya Allah ini akan mendapatkan hasil baik, sehingga ini adalah meningkatkan kesejahteraan para petani. Waktu habis. Baik, terima kasih. Saya kembali ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Perlu kita akui bersama, walaupun yang sudah saya sampaikan, ternyata warga tani masih banyak sekali yang miskin. Kita berkomitmen, kita hadir di tengah-tengah petani untuk melayani petani, cukup bibit, cukup pupuk, dan tidak ketinggalan. Kita harus bisa mempertahankan, yaitu ketahanan pangan. Kalau Sigit Suroto masih dipercaya oleh masyarakat, insya Allah, ketahanan pangan itu adalah satu-satunya untuk melindungi hasil daripada petani. Kita punya BUMDes di desa, kita punya anggaran ketahanan pangan di desa, insya Allah nanti APBD Sragen bisa untuk melindungi harga pangan padi dalam panen raya itu sendiri. Maka daripada itu komitmen kita itu
Dan tidak lain dan tidak bukan selain yang tadi komitmen kita untuk menarik air dari Kedongombo, Argo bisnis pertanian ini kita bisa kembangkan di Utara Bengawan dengan sistem polybag, dengan sistem yang lain-lain, insya Allah anak cucu kita gerakkan dan juga kita fasilitasi untuk permodalan yang sekiranya mungkin dibutuhkan dengan nilai yang tidak cukup kecil. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Tetap tenang, kami akan kembali berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 merespon tanggapan, waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Matur nuwun, kami akan merespon tanggapan dari paslon nomor 2. Bapak sekalian yang saya hormati, itulah untuk meningkatkan kesejahteraan petani seperti apa yang kami sampaikan di depan. Yang pertama, bagaimana petani itu bisa bertani lebih baik. Petani lebih baik tentunya ada sarana prasarana yang harus cukup dengan pengetahuan yang suruh cukup. Ini pemerintah harus intervensi di situ. Yang berikutnya, sekarang kami ulangi lagi, ini adalah pasca panen. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, khususnya adalah menjaga harga, menjaga nilai daripada apa yang dihasilkan oleh petani. Yang berikutnya juga kami sampaikan, Sragen adalah salah satu lumbung pangan di Indonesia. Ini yang tidak kalah penting saat ini adalah penjenengan semua perso. Kesulitannya adalah masalah air. Kita harus membuat sumur dalam. Sehingga apa? Dengan kedalaman sumur ini bisa mencukupi kebutuhan air dalam rangka untuk menggarap pertanian. Dengan sumur dalam tidak akan mengganggu air-air tanah yang tentunya ini adalah menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Inilah saya kira dengan demikian tentunya harapan kita semuanya sebagai lumbung pangan, sebagai peningkatan kesejahteraan petani, insya Allah apa yang kami rencanakan, kami laksanakan itu akan segera cepat dilaksanakan. Saya kira itu, matur nuwun. Tersisa beberapa detik, cukup? Baik. Kita telah ikuti bersama untuk segmen kelima untuk calon wakil bupati saling menyampaikan pertanyaan, menjawab, merespon dan menanggapi respon tersebut. Betul, Ando, saudara, pemirsa dan juga pendengar, kita sejenak lagi akan masuk ke segmen terakhir, yakni segmen 6, di mana nantinya masing-masing paslon akan memberikan closing statement atau pernyataan penutup bagi Anda sekalian. Namun sebelum itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih saudara, pemirsa dan juga pendengar, khususnya warga Kabupaten Sragen. Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Tanpa terasa kita sudah berada di segmen ke-6 sekaligus segmen terakhir, di mana segmen ini adalah bagian dari masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan penutup sekaligus meyakinkan kepada seluruh warga Kabupaten Sragen untuk dapat hadir ke TPS tentu saja pada tanggal 27 November pekan depan. Dan setelah penyampaian pernyataan penutup kita akan juga berikan kesempatan sekali lagi sama seperti di segmen awal adalah yel-yel bagi masing-masing tim pendukung. Disiapkan karena hanya 30 detik saja. Jadi tenang nanti setelah penyampaian pernyataan penutup. Baik. Kita akan memulai untuk masing-masing waktu adalah 4 menit. Silahkan Ovid. Dan untuk segmen terakhir ini kembali kami mempersilahkan paslon nomor urut 2 terlebih dahulu dapat memberikan closing statement dalam waktu 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami ingin menegaskan tentang pencalonan kami, bahwa pencalonan kami adalah pencalonan yang lahir dari kepentingan rakyat. Kami ingin menegaskan tentang pencalonan kami, bahwa pencalonan kami adalah cita-cita rakyat. Kami ingin menegaskan tentang pencalonan kami, Sigit Pamungkas Suroto,
bahwa pencalonan kami adalah ide rakyat. Kami bukan pencalonan yang berasal dari sebuah keluarga, tapi pencalonan yang berasal dari rakyat. Kami ini adalah pasangan nasionalis dan religius. Kami ini pasangan dari Lor Bengawan dan Kidul Bengawan. Kami ini pasangan yang berasal dari jejaring pemerintahan lokal dan jejaring pemerintahan nasional. Kami ini pasangan yang berasal dari wong cilik yang merupakan masyarakat kebanyakan di Sragen. Oleh karena itu, komitmen kami tentang pencalonan, tentang Kabupaten Sragen ke depan adalah komitmen untuk memastikan bahwa masyarakat kebanyakan di Sragen, wong-wong cilik, petani, penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat yang tersingkirkan lainnya, dan juga para pedagang, UMKM, kiai, pondok pesantren akan menjadi bagian dari prioritas yang kami ingin tegaskan. Kami ini lahir dari rakyat dan pasti tidak akan melupakan rakyat. Kami tidak akan mengutamakan kepentingan keluarga, karena kami tahu bahwa ketika kami kecil disingkirkan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, jangan ragukan komitmen kami untuk pembelaan terhadap masyarakat kecil, pembelaan terhadap masyarakat Sragen secara keseluruhan. Kami sangat berterima kasih kepada pendukung-pendukung yang telah mendorong kami berjibaku di tengah gempuran birokrasi yang tidak netral. Kami sangat berterima kasih kepada pendukung-pendukung kami yang militan di tengah intimidasi yang ada. Dan tentu kita juga berterima kasih kepada semua pendukung yang telah rela mengeluarkan pikiran, tenaga, iuran yang tidak bisa kami hitung dengan angka. Tetapi kami juga berdoa kepada mereka yang belum mendukung pasangan Sigit Pamungkas Suroto. Kalau hari ini belum memberikan dukungan kepada kami, maka kami berdoa besok pagi mereka memberikan dukungan kepada kami. Kalau besok pagi mereka belum memberikan dukungan kepada Sigit Pamungkas Suroto, maka lusa kami berdoa mereka mendukung pasangan Sigit Pamungkas Suroto. Kalau lusa belum memberikan dukungan, maka lusanya, dan pada hari H pemilihan mereka akan mencoblos pasangan nomor urut 2 Sigit Pamungkas Suroto. Sebagai penutup, izinkan kami membacakan 2 buah pantun. Jalan berkelok kita lewati, Sigit Suroto pasti jadi. Beli cilok di Sragen Kota, mari coblos nomor 2. Demikian, sekali lagi terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas gerakan rakyatnya, terima kasih atas doa-doanya, dan insya Allah Allah akan mengijabahi, Allah akan meridhoi pasangan Sigit Pamungkas Suroto menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen periode 2025-2030 dengan dukungan panjenengan sedoyo yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Waktu habis cukup, kami ucapkan terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Silakan Ando. Baik, selanjutnya pernyataan penutup pasangan calon nomor urut 1. Waktu 4 menit dimulai ketika berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga Sragen dimanapun Bapak Ibu berada, yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Bung Karno, proklamator kita pernah berkata, janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk. Pekerjaan kita belum selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Bagi kami, makna pesan Bung Karno itu adalah keikhlasan dan kerja keras. Keikhlasan mempunyai kilauan dan sinar, meskipun ribuan mata tidak melihatnya. Sedangkan kerja keras berarti itikat baik untuk mewujudkan setiap rencana dengan penuh ketulusan. Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para pendahulu kami, diantaranya Bapak HR Bawono, Bapak Insinyur Sujadi, Bapak Untung Wiono, Bapak Agus Faturrahman,
dan Ibu Bupati Yuni atas sumbangsih dan kerja keras dalam membangun Sragen. Kami insya Allah akan melanjutkan cita-cita para pendahulu kami. Keikhlasan dan kerja keras menjadi landasan penting bagi kami untuk mewakafkan hati dan pikiran kami, menjadi pemimpin yang mengayomi dan melindungi dan membuat sejuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan visi bersama membangun Sragen yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Kepercayaan dan amanah masyarakat akan kami jadikan modal untuk membangun Sragen yang bermartabat guna mewujudkan keadilan sosial melalui program kami, bangun jembatan ngelus dalan, noto kuto bangun desa. Kami, pasangan Bowo Suwardi, memastikan bahwa kami akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membangun bumi Sukowati. Karena kami tidak akan bekerja sendirian dan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kemenangan Bowo Suwardi pada pilkada bukanlah semata-mata kemenangan kami, namun kemenangan warga Sragen yang memimpikan Sragen lebih maju dan sejahtera. Mari kita bersama-sama berjuang mewujudkan Sragen yang gemah ripah loh jinawi, toto kentrem kerto raharjo. Ikut serta dalam kompetisi Pilkada Sragen 2024 sebagai calon wakil bupati merupakan kehormatan bagi saya dan menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga. Bagi saya, pilkada ini adalah amanah, lahan ibadah, dan perjuangan untuk mengabdikan diri. Untuk itu, bersama Mas Bowo, saya berkomitmen untuk selalu rukun, saling mengisi, saling melengkapi. Saya berkomitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sragen yang terbaik. Saya yakin hanya dengan kepemimpinan seperti ini akan dirasakan kehadirannya dalam setiap detak nadi kehidupan warga Kabupaten Sragen. Dan kami akan selalu memayu hayuning bawono. Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami memohon doa restu pada masyarakat Sragen untuk memilih Bowo Suwardi. Waktu habis. Baik.